meluruskan niat itu Bapak Ibu adalah perkara yang paling penting pertama kali diperhatikan seseorang sebelum memulai amal. Malaikat pun sampai nggak tahu orang ini ikhlas atau tidak. Jadi malaikat mungkin kalaupun tahu tuh diberitahu Allah. Ada tanda-tanda ya. Kalau sudah buat amal itu nggak diingat-ingat tanda ikhlas. Jadi kalau masih ingat, oh dulu saya sedekah di masjid ini 100 juta. Masih ingat, kurang ikhlas. Maka mereka pun mengatakan yang hafiz Quran, yang qori tadi mengatakan, ya Allah, aku sudah mengajarkan manusia dengan Al-Quran. Sampai aku meninggal dunia. Seperti itu, habis-habisan untuk Al-Quran. Maka mereka mengatakan tadi, aku beramal karena engkau. Maka Allah katakan, kamu dusta. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas lebaran ini kita beralih pembahasan dari kitab Hayatus Sahabah, kita beralih ke kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab yang berjudul ini akan atau umumnya amalan sehari-hari. 24 jam dari mulai kita bangun sampai tidur kembali. Begitu juga adab-adab dalam kehidupan. Ini diterangkan lengkap di dalam kitab ini. Kitab ini sangat masyhur, dijadikan sebagai rujukan. Bahkan bukan hanya dalam mazhab, hampir mayoritas ulama di dunia menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Amal-amal yang dibuat, apalagi tentu yang memang di negeri itu berlatar belakang mazhab Syafi'i. Karena kan amalan mulai dari bangun tidur, sholat, bacaan sholat, zikir dan doanya. Nah ini tentu ada susunan sesuai dengan fatwa yang jelas dan tegas. Tak dicampur. Tak mungkin ibadah sholat dicampur 4 mazhab, kan tak mungkin. Nah di sini dibahas secara lengkap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kenal masyhur Imam Nawawi. Nama beliau aslinya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan Al-Hizami Al-Hawrani An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau termasuk mujtahid madhab, mujtahid tarjihnya madhab Syafi'i. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Atau kalau dimasehikan itu 1233 sampai 1277 Masehi. Jadi di tahun 600-an Hijriah beliau lahir dan wafat. Hampir
dari 600 sekarang ke 1400 ya, berarti hampir 800 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ulama yang sangat terkenal, ilmunya berkah, menulis kitab yang tipis seperti Arba'in Nawawi saja, 40-an hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, itu saking makbulnya diterima oleh umat Islam, syarahnya pun sudah bertebaran. Puluhan syarah yang menerangkan, menjabarkan Arba'in Nawawi yang beliau tulis. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau, selain Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, termasuk di antaranya Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Minhaj. Beliau pakar hadis, pakar juga dalam bidang fikih dan keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Beliau lahir di satu kampung namanya Nawa. Ya, karena lahir di kampung namanya Nawa, maka beliau nisbatnya namanya Nawawi. Jadi Nawawi itu pada dasarnya nama kampung yang dijadikan nama. Jadi lebih condongnya yang terkenal itu malah nama kampung beliau yang akhirnya jadi nama di kalangan umat Islam. Nawa itu sekarang posisinya di Suriah, Damaskus. Suriah sekarang. Kita akan langsung masuk ke dalam bab yang pertama dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain wa bi sanadinal muttasil ilal imam An-Nawawi qala faslun fil amri bil ikhlas wa husnun niyah fi jami'il a'mali qahirati wal khafiyat. Bab fasal, ini fasal pertama dalam kitab ini menerangkan tentang perintah bil ikhlas, perintah ikhlas dan wa husnin niat dan membaguskan niat kita fi jami'il a'mal di seluruh amal-amal adz-dzahirat, baik amal itu amal zahir wal khafiyat ataupun amal yang tersembunyi, amal yang nampak zahir ataupun batin, semuanya diikhlaskan semata-mata karena Allah. Nanti di bahagian akhir fasal ini beliau sedikit akan nukil beberapa nasihat ucapan para ulama berkaitan dengan definisi atau keterangan apa itu ikhlas. Dari ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا بُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا بُمِرُوا, tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah kita ini diperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah, mukhlisina lakuddin, mengikhlaskan betul-betul ibadah itu untuk Allah. Jadi ibadah itu murni hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dari hadis ini menunjukkan bahwa tingkatan tertinggi dari ibadah itu untuk Allah. Walaupun derajat pemula itu juga tak bisa disalahkan. Ada orang yang beribadah ditanya, kenapa kamu sholat? Jawabannya supaya masuk surga. Kenapa kamu puasa? Ya supaya nggak masuk neraka. Jadi ingin masuk surga, terhindar dari neraka, itu sebenarnya juga tidak mengeluarkan orang tadi dari ikhlas. Apakah itu bukan untuk Allah? Ya itu juga untuk Allah, karena orang yang mereka ingin masuk surga, surga itu janjinya Allah untuk orang taat. Kalau kalian taat, janjinya surga. Kalau kalian tidak taat, ancamannya neraka. Nggak keluar orang yang beribadah ingin masuk surga, tidak mengeluarkan dia dari derajat ikhlas. Tapi ini derajat ikhlas level pemula. Nah sehingga perlu seseorang itu terus meningkat. Ibadah itu benar-benar murni hanya untuk Allah. Nah ini tingkatan yang paling tinggi. Sehingga tak memikirkan lagi apapun, hanya untuk Allah. Talibud dunya jahil, talibul uqba aqil, talibul maula kamil. Siapa yang mencari dunia, talibud dunya jahil, dia orang bodoh.
Kalau hidup itu tujuannya untuk cari dunia, bodoh. Dunia ini selama apapun juga tidak selama-lamanya. Ada batasnya. Seperti apapun seseorang mendapatkan dunia, akan dia tinggalkan. Jadi kalau mati-matian untuk hal yang fana yang akan ditinggalkan, bodoh. Jelas-jelas kita juga tidak akan lama, 70-80 tahun saja. Nggak ada yang di zaman ini umurnya ratusan, lebih dari ratusan, jarang, apalagi ribuan tahun. Kalau hanya untuk dunia, bodoh. Thalibul uqba aqil. Kalau beramal untuk akhirat, tadi. Kenapa sholat? Mau masuk surga. Aqil, itu berakal, pintar berarti. Kenapa kamu puasa? Takut nanti kalau nggak puasa masuk neraka. Masih berakal ya. Karena mendahulukan yang kekal dan mengalahkan yang sementara. Akil, berakal, pintar. Kadang mau ke pasar aja, membedakan antara harga barang 1.000 dengan 2.000, 10.000 dengan 11.000 aja. Kalau pandai ngambil untung 1.000 udah pintar, apalagi kalau dia bisa dan mampu, kok bisa mendahulukan akhirat, melebihi dunia, itu pintarnya luar biasa. Tadibul maula kamil, orang yang tujuan dia, yang dia cari itu Allah kamil, itu orang sempurna. Jadi kalau yang dicari Allah, murni hanya Allah, nggak memikirkan yang lain, itu sudah derajat puncak tertinggi derajatnya seorang hamba. Banyak kisah-kisah ulama salaf yang sering kita dengar. Banyak. Ibnu Sirin misalkan, itu masyhur kisah beliau ditanya, beliau mengatakan, kalau aku disuruh memilih antara masuk surga atau sholat sunnah 2 rakaat, maka kalau disuruh milih, aku akan memilih sholat sunnah 2 rakaat. Murid-muridnya heran, kenapa kok bisa? Kata Ibnu Sirin, sholat sunnah 2 rakaat itu menyenangkan Allah, Allah ridho. Kalau untuk surga, menyenangkan diri saya. Saya lebih suka menyenangkan Allah, membuat Allah ridho daripada menyenangkan diri saya sendiri. Itu levelnya kan udah lain. Jadi sebenarnya kalau dia sudah yang dia cari itu cuma Allah, yang lain kan ngikut. Kalau sudah Allah ridho, tanda Allah ridho itu masuk surga. Kalau sudah Allah ridho, tandanya Allah ridho, dia diselamatkan dari neraka. Jadi puncak. Wa ma uwiru illa liya'budullaha mukhlishina lakuddin. Kita tuh diperintahkan murni untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran lain, la yanalallaha duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah. Yang sampai pada Allah itu bukan luhumuha, bukan daging-dagingnya korban, wala dima'uha, bukan pula darah-darahnya korban, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai pada Allah itu adalah takwanya kalian. Takwa itu yang dicari. Mau korban sebentar lagi. Ini tinggal hitung hari juga, hari raya korban. Nah Bapak Ibu, kita kan nggak sama dengan sahabat zaman dulu. Itu kalau turun ayat, langsung bergetar imannya. Ketika turun ayat, lang tanadul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kalian kepada derajat kebaktian sempurna sebelum kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Ayat ini turun sampai ke telinga Abu Thalhah. Baru turun, langsung terdengar. Langsung Abu Thalhah datang, ya Rasulullah, baru saja turun ayat. Lan tanadul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dan harta yang paling aku cintai satu kebun depan Masjid Nabawi namanya Biruha. Maka aku sedekahkan untuk Allah. Nah, ini sahabat. Turun ayat, perintah datang, mendengar hadis, itu langsung. Nggak pakai nanti. Nah kalau kita, imannya butuh persiapan. Iman kita jauh lemah dibanding sahabat. Nah kita mau korban, waktu dekat ini nggak berapa lama, butuh proses. Bahkan ada yang perlu nabung dulu 1 tahun, ada yang nabung 2 tahun, ada yang nabung beberapa bulan. Nah paling tidak sekarang ini,
Masih ada kesempatan untuk persiapan. Dalam hari raya itu Bapak Ibu, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, ketika khutbah Idul Fitri, anjuran khotib membahas tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu pembahasannya Idul Fitri. Ketika Idul Adha khutbah, itu pembahasan khotib pentingnya korban. Nah coba bayangkan, dulu berarti sahabat itu khutbah nih sekarang, paginya khutbah, itu langsung tersemangat untuk berkorban di waktu itu juga. Jadi pembahasan korbannya, motivasi korban kapan Nabi sampaikan? Waktu khutbah Idul Adha. Nah kita enggak, harusnya jauh-jauh. Terlalu lemah iman kita. Udah persiapan pun kadang belum siap juga. Maka perlu kita meletakkan posisi kemampuan kita. Jangan kita malah gara-gara mungkin tidak mampu langsung, akhirnya tak ada usaha. Maka perlu kita jauh-jauh hari mempersiapkan korban. Jadi korban ini waktu nggak jauh. Kalau bisa dari setiap satu rumah, korbanlah paling tidak 1 ekor kambing dari satu rumah sebisa mungkin. Ya kalau iuran gimana ya? Iuran itu boleh aja, tapi tetap namanya bisanya dipasang 1 orang. Jadi kalau 1 kambing sudah keluar, maka tuntutan sunnahnya korban sudah terpenuhi untuk 1 penduduk rumah. Ya nggak bisa 1 nama, 1 kambing untuk satu rumah semua pasang nama, nggak bisa. Tapi tuntutan sunnahnya itu sudah didapatkan untuk 1 penduduk rumah. 1 ekor kambing untuk 1 rumah. Itu tertunaikan tuntutan sunnahnya korban. Adapun hadis. Nah di sini hadis yang beliau tulis, Imam Nawawi menyampaikan jalur sanad beliau. Akhbarona Syekhuna al-Imam al-Hafidh Abul Baqa Khalid ibnu Yusuf bin Sa'ad bin al-Hasan bin al-Mufarrij ibnu Bakar al-Maqdisi an-Nablisi Thumad Dimaski radhiyallahu an telah menceritakan hadis kepada kami. Nah, kata Imam Nawawi. Jadi beliau urut nama guru-guru beliau sampai nanti pada Rasulullah. Hadis pertama, telah menceritakan hadis pada kami guru kami Imam Al-Hafidh Abul Baqa, yaitu Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al-Hasan bin Al-Mufarrij bin Bakar Al-Maqdisi An-Nablisi An-Dimaski radhiyallahu ta'ala anhu. Qala akbarana Abul Yaman Al-Kindi. Telah berkata Al-Hafidh Abul Baqa telah menceritakan hadis pada kami Abul Yaman Al-Kindi. Qala akbarana Muhammad ibnu Abdul Baqi Al-Ansari. Abul Yaman Al-Kindi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Qala akbarana Abu Muhammad Al-Hasan bin Adi Al-Jauhari. Telah berkata Muhammad bin Abdul Baqi telah menceritakan hadis pada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari. Qala akbarana Abul Husain Muhammad bin Al-Mudhaffar Al-Hafil telah menceritakan kepada kami hadis yaitu Abul Husain Muhammad bin Al-Mudhaffar Al-Hafil. Qala akbarana Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti. Beliau mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abu Bakar yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti. Qala haddatsana Abu Nuaim Ubaid ibn Hisham Al-Halbi telah menceritakan hadis pada kami Abu Nuaim Ubaid bin Hisham Al-Halbi. Qala haddatsana Ibnul Mubarak. Abu Nuaim mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Ibnul Mubarak an Yahya ibni Sa'id Al-Ansari, daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, an Muhammad ibni Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, an Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, ini tanda ciri-ciri muhadditsin. Jadi urutan nama-nama sanad itu disebutkan untuk memberitahu pada kita pentingnya sanad. Jadi bersanad itu penting, apalagi bersanad ini maknanya ada kesinambungan seseorang belajar ilmu agama itu punya guru. Dia punya guru, gurunya punya guru, gurunya guru punya guru, terus sambung sampai Rasulullah. Nah ada orang katakan, yang perlu tuh kan sanad itu cuma dalam Bukhari Muslim. Tengok, Imam Nawawi ini jauh ini. Tahun 600 Hijriah. 600
Hijriah. Itu jarak dengan Rasulullah kan 600-an tahun. Tapi tetap menjaga sanad. Maka begitu juga sama kita zaman sekarang. Penting untuk berguru, cari guru yang punya sanad. Maknanya jelas keilmuan dari siapa mereka mengambil ilmunya. Bukan dapat di pinggir jalan, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Quran hadis saja ambil langsung, gagal faham. Maka beliau tadi nyebutkan nama gurunya guru terus sampai Rasulullah. Ini hadis pertama yang beliau nukil di sini. Daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat, dan wa innama likulli imri'in ma nawa, hanyalah setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu yang dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena menikahi perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia itu yang dia dapatkan adalah tujuan apa hijrahnya dia. Hadza haditsun shahihun muttafaq ala sihhatihi. Hadis ini hadis sahih yang disepakati kesahihannya Bukhari Muslim. Jadi hadis ini karena memang judul babnya pertama tadi bab pentingnya meluruskan niat dalam setiap amal. Nah, hadis ini hampir banyak para ulama entah menulis kitab hadis ataupun kitab-kitab lainnya, fikih, tasawuf, tauhid, dan kitab-kitab lain. Banyak hadis ini ditulis oleh para ulama di awal kitab. Kenapa ditulis di awal kitab? Karena memang meluruskan niat itu Bapak Ibu adalah perkara yang paling penting pertama kali diperhatikan seseorang sebelum memulai amal. Sholatkah itu, puasa, zakat, haji, belajar, ngaji, semuanya. Amal apapun, mestinya yang pertama kali diperhatikan niat. Kalau sudah niatnya benar, itu nanti ke depannya jadi betul. Semuanya akan lancar dan dimudahkan kalau sudah niatnya benar. Tapi kalau sudah di awalnya keliru, beramal nampaknya, sholat nampaknya, puasa sepertinya, amalnya amal soleh sepertinya, tapi niatnya salah, maka itu semua tak akan diterima oleh Allah. Man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Kalau sudah terang benderang, benar awalnya, itu nanti sampai ujung tuh akan terang dan benar. Tapi kalau sudah salah di awal, sampai ke ujungnya jadi benang kusut. Tak ada yang benar kalau sudah niatnya itu salah. Mujma'un ala idhami mauqi'ihi wa jalalatihi. Hadis ini disepakati oleh para ulama dengan keagungan hadis ini. Sangat penting. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu hadis peredaran Islam itu lari semua ke sini. Coba kita bayangkan semua amal apapun, itu kan yang dihitung niat. Enggak bisa tidak. Wa kana salaf wa tabi'uhum minal khalaf rahimahullahu ta'ala yastahibbuna istiftahul musannafat bihadzal hadis. Ulama-ulama salaf diikuti juga ulama khalaf. Salaf yang terdahulu, khalaf yang belakangan. Ulama salaf diikuti ulama khalaf, mereka mensunnahkan memulai karangan kitab dengan hadis ini. Kenapa? Tanbihan lil mutali' ala husnin niyyah wa ihtimamihi bidzalika wal iqtina' bihi. Ini sebagai tanbih, sebagai peringatan untuk orang yang nulis, yang baca, yang melihat, pertama kali harus meluruskan niat. Maka diletakkan di awal. Sebelum mulai ke depan, niat dulu yang ditata. Ruwaina anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi. Ulama besar, Abdurrahman bin Mahdi.
Beliau mengatakan, "Man arada ayyusannifa kitaban falyabda bihadzal hadits." Kata Abdurrahman bin Mahdi, siapa yang ingin menulis satu buku, satu kitab, mau mengarang kitab, nulis buku, falyabda bihadzal hadits, hendaklah dia memulai kitab dan bukunya tadi dengan hadis ini. Ulama besar, pakar hadis, Abdurrahman bin Mahdi. Kalau mau nulis kitab, nulis buku, maka pertama kali tulis hadis ini, saking pentingnya. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau mengatakan, kanal mutaqaddimun min syuyukhina yastahibbuna taqdima hadithul a'mal bin niyah amama kulli syai' yang sya'u wa yabtadi'u min umurid din li'umamil haja ilaihi fi jami'i anwa'iha. Para ulama mutaqaddimun dari guru-guru kita, ulama terdahulu, mereka menyukai, mensunnahkan untuk seseorang menulis hadis innamal a'malu bin niyat di permulaan kitab. Karena saking pentingnya dan hajat untuk perkara itu. Karena kalau tidak, salah nanti ke depan. Kalau niat belum diluruskan. Wa balagona an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala innama yuhfadur rajul ala qadri niyyatihi wa qala ghairuhu innama yuhtan nas ala qadri niyyatihim. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, innama yuhfadur rajul, seseorang itu dijaga oleh Allah ala qadri niyyatihi, seukuran tergantung niatnya. Wa qala ghairuhu innama yuhtan asab ala innama yuhtan nas ala qadri niyyatihim. Berkata ulama lainnya bahwa seseorang itu akan diberi oleh Allah sesuai dengan niatnya. Jadi niat ini betul-betul hal yang terpenting. Hadis yang cukup masyhur kita dengar, di akhirat itu didatangkan hafiz Quran yang qori, didatangkan juga orang yang ahli sedekah, yang dermawan, didatangkan juga orang mati syahid. Maka mereka dipanggil oleh Allah, dihisab. Allah sebutkan semua nikmatnya, mereka pun mengakui. Maka mereka pun mengatakan, yang hafiz Quran, yang qori tadi mengatakan, ya Allah, aku sudah mengajarkan manusia dengan Al-Quran sampai aku meninggal dunia, seperti itu, habis-habisan untuk Al-Quran. Maka mereka mengatakan tadi, aku beramal karena engkau. Maka Allah katakan, kamu dusta. Kamu beramal seperti itu supaya dipanggil qori, supaya dipanggil hafiz. Nah sekarang itu di dunia sudah kamu dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan diseret ke neraka. Begitu juga orang yang dermawan, ditanya Allah dengan kenikmatan, dia pun mengakuinya. Dia pun mengatakan, ya Allah, aku habiskan semua hartaku untuk engkau. Allah katakan, enggak, kamu dusta. Berbuat seperti itu supaya dikatakan dermawan. Lah itu kan udah kamu dapatkan di dunia. Akhirnya diperintahkan diseret ke neraka. Begitu juga orang yang mati syahid. Malaikat pun sampai enggak tahu orang ini ikhlas atau tidak. Jadi malaikat mungkin kalaupun tahu itu diberitahu Allah. Ada tanda-tanda ya. Maka ada yang dicatat oleh malaikat seolah-olah amal baik, tapi dibongkar oleh Allah di akhirat, ternyata niatnya sama sekali tidak untuk Allah. Ruwaina anis Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail Ibn Iyad. Diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad, ini ulama besar. Banyak dinukil ucapan beliau dalam keilmuan tasawuf, pembenahan, pensucian, pembersihan hati. Qala, berkata Fudail ibn Iyad, tarkul amal li ajalin nas riyaun wal amal li ajalin nas syirkun wal ikhlas ayyu afiyakallahu minhuma. Ini definisi ikhlas yang ditulis oleh Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Beramal, meninggalkan amal. Tarkul amal li ajalin nas riya. Kalau meninggalkan amal karena manusia, itu namanya riya. Kenapa enggak ke masjid? Nanti dibilang sok alim, sok soleh. Akhirnya gara-gara pemikiran itu enggak jadi ke masjid. Meninggalkan amal karena orang lain, karena manusia, itu namanya riya. Berarti kamu beramalnya karena manusia. Itu namanya riya, karena ditengok orang.
Gara-gara takut ditengok orang, nggak jadi sholat jamaah, nggak jadi buat baik, nggak jadi sedekah, nggak jadi korban. Nah ini namanya riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Kalau beramal karena manusia, itu namanya syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan yang namanya ikhlas, Allah menjaga engkau dari keduanya. Jangan tinggalkan amal karena manusia, jangan buat amal karena makhluk. Nah ini namanya ikhlas. Tapi kalau meninggalkan amal, buat amal karena makhluk, syirik. Ninggalkan amal karena makhluk, riya. Sedangkan ikhlas adalah di antara keduanya. Betul-betul murni untuk Allah. Waqala al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi wa la yuhibbu ittila'un nas ala mathakili dzarri min husni amali wa la yakrahu ay yutalli'an nas ala sayyi'i min amali. Berkata Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, beliau mengatakan orang yang jujur imannya, yang ikhlas, yang benar imannya, yang jujur itu siapa? Yang ikhlas. Orang yang tak peduli, kalaupun Allah munculkan kebaikan hatinya itu dinampakkan pada orang-orang, sehingga orang-orang tahu kebaikan dirinya, dia pun tak peduli. Begitu juga, seumpama keburukan dirinya itu nampak sama orang lain, dia pun juga tidak memikirkan hal itu karena makhluk. Jadi entah yang baik itu muncul, keburukan-keburukan itu muncul, bukan itu yang menjadi kesan dia. Kesan yang dia pikirkan hanya Allah. Nah sekarang kita kan pertimbangannya selalu makhluk. Ini kalau orang nampak saya begini gimana? Kalau orang nampak saya begini buruknya gimana? Itu nggak ikhlas. Ikhlas itu murni memang yang difikirkan itu Allah. Pertimbangannya adalah Khalik, bukan makhluk. An Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah qala al-ikhlas an tastawiya af'alal 'abdi fi dhahir wal batin. Ini beberapa definisi ikhlas yang disampaikan ulama. Ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas kata Hudzaifah Al-Mar'ashi, seorang hamba membuat amal baik zahir ataupun batin sama kondisinya. Kalau depan orang begini, di belakang manusia beda, nunjukkan gak ikhlas. Ikhlas itu ada orang, tak ada orang, nampak sama orang, gak nampak oleh orang lain, sama, tak ada perubahan. Itulah ikhlas. Ruwaina anil Imam Al-Ustad Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullah. Daripada Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah, beliau mengatakan al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Memurnikan ibadah tujuan itu hanya untuk Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi taqarrub ilallahi ta'ala duna syai'in akhar. Beribadah ketaatan kepada Allah murni taqarrub. Murni hanya mendekatkan diri pada Allah tanpa tujuan apapun. Nah tujuan apapun itu apa contohnya? Minta sonnu'in li makhluk, berbuat-buat karena makhluk. Auktisabi mahmadatin ingdan nas, atau mencari pujian. Enggak, ini namanya enggak ikhlas. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau suka juga kepada pujian-pujian manusia. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ilallah, ataupun apapun selain daripada taqarrub kepada Allah niatnya, itu namanya tidaklah ikhlas. Jadi ikhlas memang murni. Ikhlas itu bersih, murni. Wa qala Zainal Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, nadhar al-aqyas fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghairu hadha an takuna harakatahu wa sukunahu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala la yumazijuhu nafsun wala hawa wala dunya. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, orang-orang yang cerdas, para ulama, orang-orang cerdas melihat mencari apa itu tafsirnya ikhlas, maka mereka tidak menemukan tafsirnya kecuali ini, yaitu adanya gerakan seseorang
diamnya dia, geraknya dia, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, semuanya tidak dia campurkan sesuatu apapun dengan dunia, hawa nafsu dan keinginan. Murni hanya untuk Allah. Rawaina anil Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq. Al-Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq mengatakan, rahimahullah, al-ikhlas at-tawaqi an mulahatatil khalqi wa sidqi at-tanaqi an mutawa'atin nafsi. Fal mukhlis la riya'alahu was sadiq la ya'jabalahu. Orang yang ikhlas maka tidak akan ada riya. Orang yang jujur imannya tidak akan ada ujub bangga diri. Di antara keduanya itulah ikhlas. Daripada Dhunnun al-Misri rahimahullah. Dhunnun al-Misri rahimahullah. Beliau mengatakan, salatun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri-ciri tanda-tanda ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dzanni minal ammah. Sama saja bagi dia rasanya entah dipuji ataupun dicaci oleh orang-orang. Karena memang pertimbangan dia bukan orang. Kalau sholat dipuji, senang. Kalau giliran ini dicaci, nggak senang. Kurang ikhlas. Wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Lupa, ini tanda yang kedua, tanda ikhlas. Seseorang lupa memandang amalnya ketika dia sudah selesai amal. Kalau sudah buat amal, itu nggak diingat-ingat, tanda ikhlas. Jadi kalau masih ingat, oh dulu saya sedekah di masjid ini 100 juta. Masih ingat, kurang ikhlas. Tanda ikhlas itu lupa. Paling ikhlasnya orang ikhlas itu contohnya orang tidur. Orang tuh kalau sudah tidur, Bapak Ibu, itu kan nggak sadar. Kalau masih sadar, ya nggak tidur namanya. Ada orang tidur yang sadar, ya bukan tidur namanya. Jadi termasuk contoh orang ikhlas itu orang tidur. Udah lupa dan tidak merasakan apapun. Ikhlas seperti itulah contohnya. Ketika dia sudah berbuat amal, maka dia sudah lupa semua apa-apa kebaikan yang telah pernah dia buat. Kalau masih pernah, masih ingat, masih ngitung-ngitung, nah itu namanya kurang ikhlas. Termasuk contoh paling ikhlasnya pemberian adalah pemberian orang tua pada anak. Ada orang tua yang pernah mendata kalkulator. Oh, pengeluaran anak saya ini udah 25 tahun, ini nampaknya 1 miliar. Nggak ada, kalau ada tuh agak lain tuh orang tua itu. Kenapa nggak mereka hitung? Kok mereka lupakan? Ikhlas. Tapi kalau ditimbal balik beda nanti. Kalau anak ngurus orang tua itu didata itu. Ada juga anak yang ikhlas. Ada, ini cerita kebanyakan anak-anak. Kebanyakan anak tuh, apalagi kalau nggak ada hubungan sama sekali. Nanti kalau giliran ada masalah jadi senjata sama dia. Oh, nggak tahu kamu, ini saya data semuanya ini. Keluar itu catatannya semua. Ya kenapa? Memang nggak ikhlas kok. Jadi ciri-ciri ikhlas pertama, tak terkesan dengan pujian dan juga tidak terkesan dengan celaan. Yang kedua, lupa dengan amal-amal apapun yang telah dia buat. Yang ketiga, waqtidau thawabul amal fil akhirah, memang mengharapkan balasan amal itu di akhirat. Nah ada orang kan ngasih, tapi tujuannya untuk dapat yang lebih banyak, yaitu nggak ikhlas. Ngasih 1 supaya dapat 2, ngasih 2 supaya dapat 5, nah itu namanya bukan ikhlas. Dia mau jual beli. Jual beli, mau berikan ini supaya dapat yang lebih banyak. Rawaina anil Qushairi rahimahullah aqallu sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Al-Imam Al-Qushairi mengatakan aqallu sidqi, minimal paling sedikitnya ikhlas, jujurnya iman seseorang adalah samanya amal dia baik dalam sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Minimal ikhlas itu. Daripada Sahal At-Tustari, la yashimur raihatus sidqi abdun dahinu nafsahu aw ghairuhu wa aqwaluhum fi hadza ghairu munhasiratun wa fima asyartu ilaihi kifayatul liman wafaqah. Nah ini semua ucapan-ucapan para ulama itu tentang tafsirnya ikhlas. Nah, tafsir ikhlas ini supaya kita menjalani kehidupan, amal-amal atau apapun betul-betul memurnikannya semata-mata karena Allah. Nah memang
kitab-kitab hadis termasuk Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu hadis yang pertama ditulis innamal a'malu binniyat. Nah, Imam Nawawi beliau tiru juga dalam kitab-kitab beliau termasuk Al-Adhkar, termasuk Arba'in Nawawi. Ini mengingatkan kepada kita pentingnya ikhlas dalam setiap amal. Ini ikhlas ini Bapak Ibu amal yang paling penting. Jadi kalau seseorang sudah sampai derajat ikhlas murni, berarti amalnya itu bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama beliau nukil di dalam kitab ini. Ini sebagai pengingat bagi kita untuk selalu menjaga ikhlas dalam setiap amal kita. Karena kalau sudah tak ikhlas, tak akan mungkin amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang bab pertama dari kitab fasal pertama dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sudah masuk waktu sholat isya. Ini mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga dari muqaddimah atau pembahasan awal dari kitab ini bisa kita ambil faedah dan kita terapkan, amalkan, dakwahkan juga kepada saudara-saudara Islam kita lainnya yang belum mendengarkan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.